Halo teman-teman semua, selamat datang ke channel ini kembali. Untuk mengawali video kali ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, kalau pernah nggak sih teman-teman di sini scrolling medsos, terus baca caption atau dengar omongan teman yang bikin kita langsung mikir, wah, ada makna tersirat nih. Nah, di dunia nyata, kita sering banget ngobrol pakai kode-kode kan, asumsi atau logika yang gak diucapkan secara gamblang. Nah, di video kali ini kita bakal bedah tuntas materi kuliah yang seru banget dari ranah pragmatik, yaitu tentang dua hal, praanggapan dan entitlement. Nah, tapi tenang, kita nggak bakal bahas pakai bahasa dewa yang bikin pusing. Kita bakal bahas santai ala mahasiswa, tapi tetap ilmiah dan semoga berbobot juga. Yuk kita siapin kopi atau cemilan kalian dan mari kita mulai. Bagian 1, logika dibalik obrolan kita. Oke, sebelum masuk ke rumus-rumus linguistik, kita bayangin dulu deh situasi sehari-hari. Kalau kalian bilang ke teman kalian, saya baru tahu kalau si X udah putus. Nah, teman kalian pasti langsung nyambung tanpa perlu kalian jelasin kalau si X itu tadinya punya pacar. Nah, bener gak? Nah, dalam komunikasi, makna itu nggak cuma keluar dari kata yang tertulis atau terucap aja. Ada yang namanya asumsi yang udah dianggap bener sama kita, yaitu penutur dari lawan bicara kita, mitra tutur. Nah, disinilah dua konsep penting ini masuk, praanggapan, presuposisi. Nah, ini adalah latar belakang pengetahuan yang udah sama-sama kita tahu sebelum ngobrol. Jadi nggak perlu dijelasin panjang lebar lagi, obrolan udah otomatis nyambung seperti itu. Lalu yang kedua ada entailment. Nah, kalau ini lebih ke hubungan logis antar pernyataan. Artinya, kalau kalimat A benar, maka kalimat B secara otomatis pasti benar, walaupun kalimat B nggak diucapkan. Nah, kata ahli linguistik terkemuka kayak Jociul 2018, peranggapan itu miliknya penutur, orangnya, bukan kalimatnya. Fungsinya apa? Biar percakapan kita nggak berjalan wajar dan nggak bertele-tele. Kebayang nggak kalau setiap ngobrol harus jelasin dari nol? Bisa subuh itu baru kelar. Sedangkan entailment menurut Yule dan Harimurti itu melekat pada struktur kalimatnya secara logis. Jadi praanggapan itu mainnya di ranah konteks dan asumsi, sementara entailment mainnya di ranah semantik, mutlak dan logika bahasa. Nah, lalu di sini kita akan mengupas tuntas praanggapan. Sekarang kita deep dive dulu ke praanggapan atau presupposition. Ciri khas paling utama dari praanggapan adalah dia ajek di bawah penyangkalan, negation test. Nah, keren banget kan istilahnya. Maksudnya gini, mau kalimat utamanya positif atau diubah jadi negatif atau disangkal, asumsi dasarnya tetap nggak berubah, alias tetap benar. Contoh gampangnya, kalimat positifnya, anjing Mary cantik. Kalimat negatif, anjing Mary tidak cantik. Dua kalimat yang tadi saya sebutkan itu punya praanggapan yang sama, yaitu Mary memiliki anjing. Mau anjingnya cantik atau jelek, faktanya Mary tetap punya anjing. Nah, asumsi ini nggak hancur cuma karena ada kata tidak. Nah, Jociul membagi praanggapan ini jadi 6 jenis. Nah, mari kita bahas jadi satu-satu pakai contoh yang relate sama kehidupan kampus kita ya. Ada eksistensial, itu keberadaan. Ini menunjukkan yang pertama, eksistensial, keberadaan. Ini menunjukkan kalau benda atau hal yang dibicarakan itu nyata atau eksis. Contoh, buku itu sangat tebal. Praanggapan, ada sebuah buku, bukunya nyata, bukan imajinasi. Yang kedua, faktif, kenyataan pasti.
muncul dari kata kerja yang bikin informasi di belakangnya itu sah jadi fakta. Biasanya pakai kata kayak, sadar, tahu, menyesal. Misalnya, contoh, saya sadar bahwa saya terlambat. Peranggapan, saya beneran terlambat. Ini fakta, gak bisa ngeles lagi. Gitu. Yang ketiga, leksikal, makna tersirat. Menggunakan kata tertentu yang otomatis mengacu pada aktivitas atau kondisi di masa lalu. Contoh, dia mulai belajar lagi. Nah, peranggapan, dulunya dia pernah belajar, sempat berhenti, dan sekarang ngulangin lagi. Nah, kata lagi di sini adalah kunci leksikalnya. Oke. Lalu yang keempat, ada struktural, pola kalimat. Ini sering terjadi pada kalimat tanya. Strukturnya bikin kita nggak mempertanyakan apakah kejadian itu ada, tapi langsung fokus ke detailnya. Contoh, siapa yang memecahkan piring ini? Peranggapan, ada yang memecahkan piring. Pertanyaannya tinggal nyari pelakunya siapa, tapi piring pecah itu udah pasti terjadi. Lalu yang kelima, non-faktif, asumsi salah atau kebalikan. Nah, ini kebalikan dari faktif. Kata kerja yang dipakai justru mengasumsikan kalau informasi setelahnya itu fiktif atau enggak benar. Biasanya pakai kata berpura-pura, bermimpi, membayangkan, seperti itu. Contoh, dia berpura-pura sedang sibuk. Nah, peranggapannya dia sebenarnya nggak sibuk. Nah, counterfaktual berlawanan dengan realita ini biasanya pakai kalimat pengandaian, if close, menyatakan sesuatu yang udah telat atau berlawanan banget sama kenyataan yang ada sekarang. Contoh, andai kata kamu datang tepat waktu, kita tidak akan tertinggal kereta. Nah, peranggapannya kamu datang terlambat dan faktanya kita tertinggal kereta. Nasi udah jadi bubur, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita akan membongkar misteri entailment. Kalau tadi peranggapan, sekarang kita masuk ke entailment. Selesai sama peranggapan, sekarang kita pindah ke kembarannya, tapi beda sifat, entailment. Kalau peranggapan tadi datang dari pikiran si penutur, entailment ini datang murni secara logis dari dalam kalimat itu sendiri. Informasi ini ibaratnya terkunci di dalam kata-kata yang kita pilih. Contoh, kalimat 1, Rina sedang memetik bunga mawar. Entailmentnya, Rina sedang memetik bunga. Nah, kenapa bisa gitu? Secara semantik, mawar itu adalah bagian dari kategori bunga, hiponimi. Jadi secara logika matematika atau bahasa, nggak mungkin ada orang memetik mawar tanpa memetik bunga. Kalau fakta Rina memetik mawar itu benar, maka otomatis fakta Rina memetik bunga juga ikut benar. Tapi entailment ini punya dua ciri utama yang bikin dia beda banget sama peranggapan. Yang pertama, sifatnya searah, one way relation. Nah, hubungan logika ini nggak bisa dibolak-balik, guys. Kebenaran kalimat pertama menjamin kalimat kedua, tapi kalau dibalik belum tentu. Kalimat A, Rina memetik mawar, otomatis mengentailment Rina memetik bunga. Tapi kalau dibalik, Rina memetik bunga, apakah otomatis entailmentnya Rina memetik mawar? Belum tentu dong. Bisa aja Rina lagi memetik melati, anggrek, atau bunga bangkai. Yang kedua, gagal dalam penyangkalan, negation test. Nah, ini dia istilahnya ini dia bom atomnya. Kalau peranggapan tadi kebal saat kalimat diubah jadi negatif, entailment justru langsung mati atau hilang. Nah, kalau kalimatnya dinegatifkan, entailment itu sensitif parah.
sama nilai kebenaran kalimat. Kalimat positif, saya punya kucing. Entelemennya, saya punya hewan. Itu logis karena kucing itu hewan. Kalimat negatifnya, saya tidak punya kucing. Apakah kalian masih bisa ambil entelemen saya punya hewan? Nggak bisa. Begitu kata tidak masuk, konsekuensi logis bahwa kalian punya hewan dari kalimat itu langsung gugur atau hilang. Nah, begitu. Oke, sekarang kita rangkum ya perbedaan utamanya, biar kalian makin dapat insight-nya buat dipahami. Bisa kita bilang bahwa peranggapan atau asumsi adalah informasi yang kita kira orang lain udah tahu kita kira. Sifatnya fleksibel dan kebal dari kata tidak. Nah, entelemen, logika, adalah informasi yang terkunci di dalam struktur kata-kata. Sifatnya kaku, searah, dan langsung hancur kalau ada kata tidak. Nah, kesimpulannya guys, komunikasi kita itu kaya sekali. Kita didukung oleh peranggapan yang main di ranah asumsi sosial dan entelemen yang mastiin konsekuensi logis dari kalimat kita. Memahami kedua konsep ini penting sekali, bukan cuma buat lulus mata kuliah pragmatik atau semantik ya, tapi juga biar kita bisa menangkap pesan utuh yang gak terucap dan menghindari miscommunication dalam kehidupan sehari-hari. Biar gak gampang baper atau salah paham sama kode-kodean dari teman-temannya, dari doi. Jadi mungkin sekian penjelasan detail tentang peranggapan dan entelemen kali ini. Makasih banyak sekali lagi buat kelompok 3 yang udah membantu menyusun materi sekeren ini ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja. Kalau kalian suka sama video penjelasan yang santai seperti ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan teman-teman sekelas kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya Agil pamit undur diri. Tetap kritis, tetap kreatif, dan see you on the next video. Bye-bye.